ternyata belut memang bisa dibudidaya. Namun dari kegagalan demi kegagalan yang pertama, kedua, ketiga itu saya ingat kembali kegagalan yang pertama yaitu terjadi dari benih atau bibit yang kurang baik. 6 kolam ini alhamdulillah kemarin itu malah kurang. Permintaan tuh malah lebih dari 2 kali lipatnya. Hingga akhirnya itulah menjadi semangat saya. Kemudian saya kembangkan lagi. Dan sekarang alhamdulillah bisa dilihat di sini. Sekarang saya di sini sudah lebih dari 200 kolam. Karena banyaknya sekali sekarang pesanan-pesanan tentang daging belut. Ada yang permintaan 1 hari 1 kuintal, ada juga yang 1 minggu 1 ton. Sekarang yang menghubungi saya nggak hanya plus 62 saja, ternyata mereka itu ada yang dari Jepang, ada yang dari Korea, Taiwan, Malaysia, Singapura juga ada juga yang sudah menghubungi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, nama saya Suwardi. Dan saat ini saya tiba atau tinggal di Yogyakarta, tepatnya di Sleman, Ukirsari, Cangkringan. Bidang usaha saya yaitu usaha di budidaya belut. Kenapa saya di budidaya belut? Awalnya itu saya mungkin dari tahun 2018 itu hanya sekedar iseng. Saya hobi dengan belut. Beberapa tahun yang lalu saya sempat tanya ke teman-teman yang ada di sekitar sini, baik itu ke saudara, di mana saya harus mencari daging belut ini, kok sulit sekali di sini. Nah, hingga akhirnya adalah beberapa teman yang merekomendasikan atau memberikan info bahwa ada tempat yang menyediakan. Dan saya konsumsi karena saya membelinya itu terlalu banyak, kok sayang kalau saya masak semua, takut nggak habis, sebagian saya budidayakan. Tujuan saya itu di mana tempat atau suatu saat saya butuh, saya akan ambil, saya masak. Di mana saya butuh, saya ambil, saya masak. Hanya itu aja. Katakan kurang lebih untuk stok kebutuhan saya pribadi. Namun entah kenapa setelah saya masukkan ke lumpur, itu dulu saya tanpa menggunakan fermentasi, saya hanya ambil lumpur di sawah gitu aja, kemudian saya masukkan, 3 hari itu semua mati semua. Ya itulah yang bikin saya penasaran, kok bisa mati gitu. Padahal lumpurnya tepat lumpur sawah. Nah itulah itu kegagalan pertama saya. Namun karena kegagalan itu terjadi, tidak membuat saya kendor, malah tambah saya semangat, tambah penasaran gimana caranya. Hingga akhirnya saya cari tahu, baik itu di internet, di Google, bahkan di beberapa sosmed, saya cari tahu. Setelah saya coba, namun kegagalan pun terjadi atau terulang kembali. Setelah saya coba lagi, tetap gagal lagi. Hingga sampai saya berlanjut kurang lebih sekitar 4 kali saya mengalami kegagalan. Mungkin kegagalan pertama, kedua, ketiga itu udah membuat geram istri mungkin kan. Karena apa? Karena dana yang saya pergunakan itu hanya katakan habis untuk sia-sia gitu aja. Hingga akhirnya ya gimana caranya saya harus bisa mengkondisikan di mana saya harus dapat modal, saya harus buat lagi karena itu hobi saya. Namun di sisi lain juga saya harus tetap mengkondisikan di mana untuk kebutuhan sehari-hari untuk keluarga itu tetap aman hingga tidak ada goncatan. Namun alhamdulillah suatu petunjuk dari Gusti Allah juga, alhamdulillah sekarang saya dapat lagi rezeki beberapa tahun lalu itu, kemudian saya putarkan lagi, alhamdulillah yang keempat kalinya, mungkin itu terakhir kali. Apabila memang itu gagal, memang saya sudah tidak mampu atau tidak bisa memang begitu dibudidaya. Namun untuk yang keempat kalinya, alhamdulillah ini yang membuahkan hasil. Dari pertama saya mencoba menanamkan modal atau 5 kiloan, saya beli bibit, katanya itu unggul, kemudian itu saya coba. Apabila ini gagal, terakhir gagal. Namun alhamdulillah di sini saya bisa membuahkan hasil. Setelah saya pelihara, tak terasa 4 bulan kemudian saya panen. Itu pun tidak saya urus karena setelah saya pelihara itu kemudian saya tinggal pergi kerja, karena zaman dulu itu saya masih gelidik atau nguli mungkin. Nguli di baik itu di proyek, kadang juga saya juga ikut di mebel, sampai saya juga kerja buka mebel juga, apalah itu, yang penting itu menghasilkan buat saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah itu seiringnya berjalan waktu, baru tak terasa 4 bulan itu kok belut ini nggak ada yang mati atau memang nggak ada gitu. Hingga saya penasaran, 4 bulan kemudian saya bongkar.
Setelah saya bongkar, alhamdulillah ini yang membuahkan hasil. Dan dari situlah baru saya mulai mengkaji. Ternyata belut memang bisa dibudidaya. Namun dari kegagalan demi kegagalan yang pertama, kedua, ketiga itu saya ingat kembali kegagalan yang pertama yaitu terjadi dari benih atau bibit yang kurang baik. Kegagalan yang kedua setelah saya koreksi atau saya analisa ternyata berawal dari media yang kita buat. Itu semua kegagalan-kegagalan itu kemudian jadikan pedoman buat saya. Nah, hingga akhirnya panen pertama itu tidak saya jual, kemudian saya kembangkan lagi atau saya pecahkan lagi. Yang awalnya hanya satu kolam, kemudian setelah saya pecah ada 6 kolam. Setelah 6 kolam ini saya usahakan lagi, saya lebih semangat lagi, hingga akhirnya saya bisa panen 6 kolam. Namun itu belum membuahkan hasil buat saya. Nah, alhamdulillah dari 6 kolam ini kemudian saya angkat semua, kemudian saya jual. Dulu nggak semudah itu kita menjual karena masih jarang orang yang tahu soal belut. Dan saya sendiri aja tahunya hanya sekitar keliling, teman, relasi terdekat, saudara, seperti itu. Namun saya tidak tahu di luaran sana itu siapa yang butuh belut. Pertama kali saya menawarkan belut agak sulit juga. Saya tawarkan dengan harga 80.000 per kilo. Itu sulit sekali. Sehingga banyak juga yang berasumsi belut 80 kilo kemahalan. Daripada buat belut, mending buat beli ikan ayam. Bisa dapat 3 kilo. Nah itulah, itu udah sebuah tantangan buat saya. Namun prinsip saya tidak akan menjual barang ini murah. Saya butuh, saya akan tetap berpikir suatu saat pasti ada juga yang tahu selera. Saya berpikir begitu. Karena terlebih lagi di belut ini banyak sekali kandungannya atau proteinnya, gizinya untuk dikonsumsi bagi kita. Namun ada juga beberapa teman yang menyarankan untuk mengiklankan dagangan saya atau hasil panenan saya itu di sosmed. Alhamdulillah saya share di grup Facebook, saya share juga di TikTok, dan setelah itu alhamdulillah setelah saya posting di beberapa akun saya, alhamdulillah banyak sekali yang respon dari luar sana. Ternyata memang betul kalau kita nggak keluar kita tidak akan tahu seberapa banyak kebutuhan dan berapa banyak sih orang yang membutuhkan belut ini kalau kita tidak keluar. Namun jika kita sudah keluar kita akan tahu ternyata di luar sana pun banyak juga orang yang mungkin yang suka dengan kuliner daging belut. Karena pas panen itu yang tadinya saya bingung mau jual kemana 6 kolam ini, alhamdulillah kemarin itu malah kurang. Permintaan tuh malah lebih dari 2 kali lipatnya. Hingga akhirnya itulah menjadi semangat saya, kemudian saya kembangkan lagi. Dan sekarang alhamdulillah bisa dilihat di sini, sekarang saya di sini sudah lebih dari 200 kolam. Bahkan dari 200 kolam pun sekarang setelah mungkin ramainya pembicaraan atau ya soal tentang usaha saya ini di bidang belut, dari 200 kolam ini ya sekarang alhamdulillah malah dibilang enak ya enak, dibilang enggak. Dibilang enaknya, senangnya banyak sekali peminatnya. Namun dipikir saya galau, ada juga kegalauannya, yaitu gimana saya harus memenuhi pasar. Karena dari 200 kolam ini ternyata saya masih kurang. Karena banyaknya sekali sekarang pesanan-pesanan tentang daging belut. Ada yang permintaan 1 hari 1 kuintal, ada juga yang 1 minggu 1 ton. Nah itu dari satu pintu itu udah beraneka ragam dalam berbagai volume kebutuhan mereka. Nah disitulah maka ini pun saya berencana lagi akan terus mengembangkan usaha ini sampai betul-betul saya bisa memenuhi kebutuhan pasar. Dan bukan hanya itu, bahkan saya pun mulai sempat kaget juga bahwasanya sekarang yang menghubungi saya nggak hanya plus 62 saja ternyata. Bahkan juga ada yang dari plus 60, ada juga dari plus 61, ada yang dari ya 079, entah dari mana itu. Ya setelah saya konfirmasi, mereka itu ada yang dari Jepang, ada yang dari Korea, Taiwan, Malaysia, Singapura juga ada juga yang sudah menghubungi saya. Alhamdulillah. Namun itu yang membuat saya senang. Ternyata berita saya pun sudah nyampe keluar. Namun untuk memenuhi kebutuhan pasar masih kurang. Jangankan untuk internasional, untuk lokal pun masih belum mampu. Jangankan untuk lokal, untuk wilayah pun masih belum bisa.
karena di belut ini peminat banyak, namun petani pembudidaya belut yang masih minim atau masih jarang. Nah seperti itu. Itulah yang membuat saya semangat. Jadi untuk saudara-saudara yang dimanapun berada, ternyata usaha yang penting ada kemauan, ada niatan. Selagi itu positif buat kita, insya Allah akan membuahkan hasil yang baik juga buat kita. Jadi di belut nggak usah khawatir, prospeknya masih sangat tinggi. Dan semenjak saya bermulai dari tahun 2018 sampai sekarang ini, saya belum pernah mendengar ada kata harga belut turun. Bahkan semakin kesini harga belut semakin tinggi. Sekarang udah kisaran di atas 50.000 per 1 kilo. Bahkan ada yang sampai 80, ada yang 90, ada yang 100, bahkan ada yang sampai 120.000. Bagi yang masih penasaran, gimana cara budidaya belut? Mungkin kurang lebihnya saya akan berbagi sedikit pengalaman saya. Yang pasti di budidaya belut itu dibilang atau disebutkan sulit, memang sulit. Disebutkan mudah, memang mudah. Yang penting faktor daripada budidaya belut itu ada 3 faktor. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua pengalaman, yang ketiga kesabaran. Yang dimaksud dengan pengetahuan itu kita harus mengetahui dulu habitat si belut itu di mana, di air jernih kah atau di media lumpur. Jika si habitat ini di media lumpur, maka kita harus mengetahui lumpur apa yang terbaik untuk si belut. Lumpur yang terbaik untuk si belut adalah lumpur yang bisa menghasilkan unsur pakan. Dan yang kedua pengalaman. Yang dimaksud dengan saya pengalaman ini, paling tidak atau siapapun yang mencoba, jika gagal itu adalah kegagalan. Namun itu adalah bentuk pengalaman. Kita tidak akan berhasil tanpa kegagalan. Dan yang ketiga adalah kesabaran. Arti daripada kesabaran itu dalam kita membuat media itu tidak sesingkat mungkin. Paling tidak kita harus membuat fermentasi selama 1 bulan. Nah setelah itu baru kita harus sabar juga dalam katakan perawatannya, karena si belut itu tidak nampak di permukaan. Biasanya para petani belut, jika tidak ada belut yang nampak keluar, mereka malah galau. Dikiranya mati di dalam karena nggak kelihatan. Nah gitu, hingga akhirnya dikorek-korek. Nah itulah yang akan membuat si belut menjadi stres. Jadi jika kita memelihara belut, kita hanya cukup melihat dari luar saja atau dari atas. Jika tidak ada belut yang keluar, itu berarti si belut sudah aman, sudah nyaman. Tapi kalau belut banyak yang keluar, itu bukannya berarti bagus. Berarti media yang kita buat itu belum jadi. Dan media apa yang paling bagus? Media yang paling bagus adalah media yang kita buat menjadi fermentasi. Fermentasi yang baik itu ada beberapa komposisi yang perlu kita siapkan. Di mana di situ kita harus membutuhkan lumpur sawah. Di mana kita harus membutuhkan letong atau kohek, kotoran hewan. Ada gedebok juga, gedebok pisang, ada juga damen atau jerami padi. Dan itu pun ada beberapa komposisinya, berapa persentasinya yang harus kita buatkan. Ada lumpur berapa persen, untuk letongnya atau kotoran kandang itu berapa persen, untuk gedeboknya berapa persen, dan damennya pun berapa persen, itu ada komposisinya. Kita aduk jadi satu, kemudian kita biarkan selama 1 bulan. Untuk masyarakat yang penasaran atau tambah penasaran, untuk ideal penebaran ini berapa banyak? Saya tidak bisa melihat berapa banyak kolam, karena ukuran kolam itu berbeda. Namun untuk ideal penebarannya itu bisa minimal 3 kilo dan maksimal bisa 5 kilo. Itu penebaran. Jadi per 1 meter perseginya itu minimal 3 kilo, maksimalnya 5 kilo. Nah gitu. Jadi seandainya panjenengan punya kolam 3 kali 5 berarti 10 kilo. 10 meter. 10 meter kali 3 kilo atau kali 5 kilo begitu. Nah, omset berapa nih omset? Untuk omset biasanya itu minimal kali 4. Nah, contoh kecil, kalau kita tebar 10 kilo biasanya kali 4, berarti 40 kilo. Kalau kita tebar 10 kilo itu minimalnya begitu. Saudara-saudara dimanapun berada, jika ada yang berminat untuk mencoba beralih di usaha budidaya belut, monggo silahkan kita bisa sharing-sharing
dan insya Allah saya bisa membantu juga. Dan kebetulan juga di sini saya sudah membuka pelayanan pelatihan budidaya belut. Ada yang paket A, ada paket B, juga ada paket C. Nah di situ. Namun jika gimana caranya nih untuk menghubungi Pak Wardi, itu bisa nanti dihubungi melalui telepon atau nomor WA saya 0821 3806 4682. Mungkin demikian yang saya berbagi pengalaman saya. Dan untuk rekan-rekan dimanapun berada, banyak jalan menuju Roma. Itu adalah suatu peribahasa, dan itu pun tetap semua jalan untuk menuju kita ke kesuksesan itu banyak sekali jalan. Jadi yang penting pertama semangat, niat penuh, istiqomah, insya Allah semua ada jalan keluar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.